Pak Bayu. Mari sini. Mari. Oke. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan dua informasi capaian dan rencana pemerintah tentang dua hal. Pertama, melanjutkan informasi yang secara singkat disampaikan oleh Bapak Presiden tanggal 6 November 2023. Saya ingin sampaikan bahwa pada tanggal 27 Oktober tahun 2023, Indonesia di dunia internasional secara resmi dinyatakan sebagai anggota Financial Action Task Force yang ke-40. Ini adalah suatu organisasi rezim anti pencucian uang, anti tindak pidana pendanaan terorisme, dan anti pemusnah senjata massal. Itu organisasi ini terdiri dari beberapa negara dan Indonesia adalah anggota yang ke-40, baru ditetapkan di Paris pada tahun tanggal 27 Oktober 2023 kemarin. Yang mengambil dan hadir ke sana untuk sidang itu adalah Pak Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK. Nah saudara, ini menjadi penting karena dengan demikian oleh dunia internasional, Indonesia ini dianggap cukup berhasil untuk melakukan perang total terhadap korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana terorisme. Tahun 2001 dulu kita di blacklist oleh dunia internasional karena Indonesia ini tidak punya perangkat undang-undang untuk memberantas korupsi di bidang pencucian uang. Dan pada tahun 2002 kita membuat undang-undang itu, lalu masih juga dianggap kurang. Tahun 2003 kita membuat undang-undang tindak pidana, anti tindak pidana pencucian uang, itu tahun 2003 ya. Nah sesudah itu terus dimonitor sampai akhirnya pada tahun 2015 dinyatakan dikeluarkan dari blacklist. Sudah mulai dianggap bisa untuk dimasukkan ke rezim anti pencucian uang, ke rezim negara-negara dengan rezim anti pencucian uang, tindak pidana terorisme, dan senjata pemusnah massal. Yang itu payungnya sebenarnya korupsi karena pencucian uang itu. Nah, 2015 kita keluar dari blacklist, terus berjalan 2018 kita mendaftar untuk menjadi anggota penuh. Baru sekarang, sejak tahun 2001 kita memperhatikan itu, sekarang sudah berhasil masuk ke menjadi anggota Financial Action Task Force itu. Nah, saudara sekalian, saya kira ini satu hal yang sangat penting bagi perkembangan pemberantasan korupsi di negara kita, terutama korupsi-korupsi yang berlanjut dengan tindak pidana pencucian uang atau malah didahului dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, itu penjelasan dari saya tentang itu. Mungkin Pak Ivan ada tambahan? Cukup ya? Jadi itu penjelasan saya. Lalu yang kedua, ini tadi tindak pidana pencucian uang FATF, Financial Action Task Force, ini yang ngurus Pak Ivan, saya ketua Satuan Tugas Nasional TPWU, tindak pidana pencucian uang. Kemudian Ibu ini yang Deputi 2 yang membantu saya urusan di tingkat internal Kemenko Polhukam. Beliau ketua PPATK, kepala PPATK ini ada sekretaris Satgas Nasional untuk tindak pidana pencucian uang. Namanya Satgas TPPU ya, Satgas
TPP. Ya. Komite Nasional, bukan Satgas. Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang. Nah, saudara, lalu 2 hari lagi, tanggal 10 November, hari peringatan Hari Pahlawan Nasional atau peringatan Hari Pahlawan yang ke-78. Seperti biasa, setiap Hari Pahlawan kita menganugerahkan gelar pahlawan kepada para pejuang yang dulu ikut memperjuangkan kemerdekaan negara dan atau ikut mengisi kemerdekaan dengan pengabdian dan perjuangan yang luar biasa jasanya kepada negara. Nah, siapa yang mendapat anugerah gelar pahlawan nasional itu adalah mereka yang memenuhi syarat tadi. Ya, ada syarat-syaratnya banyak lah, ada misalnya sudah wafat, sudah pernah berjuang, tidak pernah berkhianat, dan saat itu syarat umum. Tapi syarat umum maupun syarat khusus untuk itu ditetapkan sepenuhnya oleh Presiden. Jadi Presiden yang menganugerahkan gelar pahlawan nasional itu. Nah, kami dari Kemenko Polhukam memimpin sebuah dewan, namanya Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, DGTK, Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Ketuanya Menko Polhukam, tapi bahan-bahan itu dihimpun melalui Menteri Sosial. Nah, sekarang sesudah semua proses itu berjalan, yang tahun ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 115 strip TK strip TH 2023 tertanggal 6 November 2023, Presiden menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 6 orang pejuang-pejuang, mulai dari perintis kemerdekaan sampai dengan pendobrak dan pejuang kemerdekaan langsung secara fisik, dan orang-orang yang berjasa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesudah itu, yaitu pertama, 1, almarhum Ida Dewa Agung Jambe dari Provinsi Bali. Yang kedua, almarhum Bataha Santiago, tokoh dari Sulawesi Utara. Yang ketiga, almarhum Muhammad Tabrani, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Yang keempat, almarhum Ratu Kalinyamat, tokoh dari Jawa Tengah. Yang kelima, almarhum Kiai Haji Abdul Halim, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. Dan yang terakhir, almarhum Kiai Haji Ahmad Hanafiah, tokoh dari Provinsi Lampung. Itulah 6 orang yang sudah almarhum yang mendapat gelar pahlawan nasional berdasar Kepres nomor 115 strip TK strip TH 2023 bertanggal 6 November tahun 2023. Ini adalah anugerah dari Presiden Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Saya kira cukup. Silakan yang mau menyebarluaskan, kalau di daerah-daerah ini yang jadi pahlawan biasanya ada pesta, ada syukuran, ada apa, sudah boleh untuk 6 yang disebut ini. Kalau di rumah keluarga masing-masing, di provinsinya, di kabupatennya ingin ada semacam syukuran, pemberitahuan kepada masyarakat setempat bahwa ada pahlawan nasional sekarang yang sudah
resmi dianugerahkan oleh Presiden. Cukup ya? Ini dari masuknya Indonesia ke dalam FATF ini memberikan pandangan positif dari dunia kepada Indonesia. Itu akan lebih lengkap dengan sahnya RUU penyerapan aset. Nah, di beberapa optimis Pak Mahfud dengan sejarah RUU ini, kemudian sekarang masuk proyek strategi di tahun 2023, seberapa optimis Pak Menko dengan sahnya RUU ini di tahun ini di penghujung masa bakti DPR? Ya, kita serahkan ke DPR karena kalau pemerintah sendiri sudah resmi menyampaikan surat itu ke DPR, sekarang tinggal DPR yang mengolah itu untuk langkah selanjutnya. Kalau di pemerintah kan sudah jelas tahap-tahapnya sudah ditempuh, sekarang tinggal DPR. Oke? Masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, Pak. Setelah Indonesia masuk ke keanggotaan penuh ini, what's next gitu? Selanjutnya apa sih yang akan dilakukan? Kemudian jika RUU perampasan aset itu lambat gitu disahkan, apakah akan efektif gitu Pak terkait upaya penindakan yang pencucian uangnya? Kita sudah punya banyak instrumen untuk pemberantasan korupsi. Selama ini juga PPATK itu perannya banyak sekali. Saudara tahu sehingga kita dapat masuk ke FATF ini, berapa laporan hasil analisis dari PPATK yang masuk ke KPK, ke Kejaksaan, Kepolisian, dan ke Kementerian Keuangan itu kan banyak sekali produktif. Itu sebabnya lalu itu ada skornya. Oh ini ternyata maju, instrumen kita punya. Ya, jadi ya kita tinggal menggunakan instrumen yang sudah ada dulu, dan itu sebenarnya tinggal pelaksanaannya. Nyatanya kita juga cukup produktif dalam beberapa tahun terakhir ini, bisa kan mendobrak beberapa hal yang katanya sulit kita masuki, bisa, dan itu tidak lepas juga dari peran PPATK tentang siapa yang rekeningnya mencurigakan, berapa dari siapa kemana untuk apa tuh sudah ada artinya semua. Sudah dengan adanya PPATK ini maka masuknya ke FATF ini menjadi keniscayaan, sebenarnya keniscayaan bahwa kita sudah semakin maju, dan semakin maju. Tentu kita akan tetap perangi korupsi. Pak Menko, Ya. tes. Siapa mana? Yogi Pak dari CNN. Ini Ya. masih ada kaitannya dengan TPPU Pak. Kemarin kan yang sempat ramai Pak Panji Gumilang udah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim terkait TPPU itu. Ya. Itu kalau dari Bapak Menko gimana melihat upaya Bareskrim ini? Dan yang kedua, kemarin kalau tidak salah ada pertemuan mantan hakim MK ya Pak terkait dengan putusan MK. Nah, Bapak kan sepertinya tidak ikut itu, kalau boleh tahu kenapa Pak? Itu aja Pak. Tentang TPPU. Saudara lihat pada tahun ini gebrakan dari PPATK untuk membawa TPPU itu ke pengadilan, ke tindak pidana di pengadilan itu luar biasa banyak kan. Satu, dulu pernah ada perampasan perdagangan obat di Jombang tuh Pak ya, yang uangnya berkoper-koper itu kan dari PPATK. Lalu kemarin yang 349 triliun, dan itu udah jalan itu yang bilang macet itu orang nggak baca berita, itu jalan, tapi jalannya dipisah-pisah karena 300 kasus kan, itu jalan, dan banyak lagi. Nah yang terakhir sekarang Panji Gumilang masuk sudah jadi tersangka TPPU. Berarti apa? Berarti PPATK ini sudah mulai efektif. Mungkin sebelum itu Anda jarang mendengar apa sih yang dilakukan oleh PPATK. Dulu banyak orang tidak kenal juga PPATK, padahal udah lama nih berdirinya. Tapi 2 tahun terakhir ini kan ramai kan PPATK. Nah itu yang kita koordinasikan dari Kemenko Polhukam itu. Ya. Kebetulan saya ketua komite nasionalnya Menko Polhukam secara ex officio. Artinya kalau saudara tanya apa yang Bapak rasakan dari ini, ya kemajuan dari PPATK untuk pemberantasan korupsi. Dan ini kemudian diakui oleh dunia internasional kan, 2 hari
seminggu yang lalu dan diumumkan oleh Presiden 2 hari yang lalu. Nah, soal pertemuan mantan hakim MK, saya sengaja tidak datang. Karena apa? Karena mau atau tidak mau orang sudah tahu bahwa saya ini cawapres. Nah, kalau cawapres lalu menilai putusan MK yang terkait dengan pemilu, rasanya kok kurang tepat. Sehingga saya waktu pertemuan mereka saya tidak datang, silakanlah bersikap sendiri, kan semua sudah tahu apa yang harus disikapi dari putusan MK itu. Itu saja. Saya tidak ikut karena saya menjadi bagian dari putusan itu. Ya. Pilpres tahun 2024. Ada lagi? Satu lagi aja ya. Mau minta tanggapannya soal UU ASN ini sejumlah pihak merespons negatif gitu Pak, terutama terkait dengan semakin meluasnya pintu untuk bagi TNI gitu yang menduduki jabatan publik itu mendapatkan sejumlah respons negatif gitu dari beberapa pihak. Tanggapan dari Pak Menko seperti apa? Itu sudah didiskusikan di DPR lama, diskusinya udah lebih dari 2 tahun rasanya itu. Bahkan udah lama sekali dulu, kalau tidak salah periode Pak Jokowi sebelumnya itu sudah dipersoalkan. Terus macet pembahasannya, akhirnya menghasilkan keputusan seperti. Artinya apa? Kalau keputusannya seperti itu, diskusinya secara politik dan masukan-masukan dari masyarakat itu sudah ditampung dan menghasilkan undang-undang yang seperti itu. Gitu ya. Apalagi terakhir. Siang Pak Menko, saya Santi Dewi Pak dari IDN Times. Pak mau menambahkan tadi respons dari Pak Menko soal absen di pertemuan mantan hakim MK. Publik itu menyayangkan Pak terkait putusan MK karena walaupun dilengsarkan dari posisi ketua, toh Pak Anwar Usman masih ada di instansi MK begitu. Jadi label mahkamah keluarga, reputasi MK itu tidak berubah gitu Pak di persepsi publik gitu. Sebagai mantan ketua MK, apakah Pak Mahfud juga sebaiknya menyarankan agar yang bersangkutan ikut mundur juga begitu Pak, agar memperbaiki citra dan marwah MK ini? Terima kasih Pak Menko. Ini ya, ada yang kecewa. Kenapa ketua MK hanya dicopot dari jabatannya? Kok tidak dicopot permanen dengan tidak hormat? Itu saya paham ada kekecewaan seperti itu. Tapi menurut saya justru itu putusan yang tepat. Karena kalau misalnya ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MK baru untuk banding. Dan itu berisiko bisa dibatalkan putusan MK. Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat. Dia nggak bisa minta banding, udah final mengikat dan berlaku sejak tadi malam. Ya setuju, kalau saya itu lebih tepat hukumannya daripada berspekulasi nanti dia mengusulkan pembentukan MKKH baru dan kita tidak jelas siapa nanti MKKH-nya, mas sudah benar. Secara praktis politis, secara akademis saya setuju dengan Pak Bintan Saragih, seharusnya tuh copot aja wong sudah pelanggaran berat gitu. Tapi kalau dicopot benar, dia bisa naik banding, bisa minta MKKH lain yang baru untuk menilai kembali. Itu cukup ya? Cukup.